Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang ayat tentang fenomena alam, yaitu khususnya yang terdapat di dalam surah Az-Zalzalah. Baik, kita mulai perjumpaan kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca Quran surah Az-Zalzalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Terjemahannya, ayat pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Ayat keempat, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awha laha. Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penjelasan dan kandungan Quran surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah itu tergolong surah Madaniyah, yang artinya surah tersebut diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, yaitu dari kota Mekah menuju kota Madinah. Surah Az-Zalzalah merupakan surah ke-99 sesuai urutan mushaf Al-Quran,
dan terdiri dari 8 ayat. Surah Az-Zalzalah diturunkan setelah surah Al-Bayyinah. Selanjutnya penjelasan Quran surah Az-Zalzalah per ayat. Pertama, pada ayat 1 dan 2 Allah menyatakan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, jadi fenomena alam yang terungkap dalam ayat ini adalah guncangan yang terjadi pada bumi sehingga beban-beban berat yang ada di dalamnya dimuntahkan keluar. Kejadian ini sebagai tanda awal terjadinya hari kiamat atau kehancuran alam semesta. Fenomena hancurnya alam semesta juga diungkap dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunyi teks ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 1 sampai 2. Itu ayat yang menerangkan tentang fenomena hancurnya alam semesta. Selanjutnya penjelasan dan kandungan surah Az-Zalzalah ayat ke-3. Pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan tentang peristiwa kebingungan manusia dengan terjadinya guncangan tersebut. Kebingungan itu terungkap dalam pernyataan mereka. Apa yang terjadi pada bumi ini? Ya, jadi manusia itu tidak hanya bertanya, melainkan tercengang melihat peristiwa pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 7 sampai 13, yaitu yang berbunyi فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. Yang artinya, maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Terjemah Quran Surah Al-Qiyamah, Surah ke-75 ayat 7 sampai 13. Manusia ketakutan melihat fenomena alam pada hari itu, sehingga mereka berlari mencari tempat berlindung dari ancaman neraka yang dibayangkan. Namun semua itu sia-sia karena tidak ada lagi tempat berlindung bagi manusia. Azab Allah akan menimpa kepada mereka. Selanjutnya penjelasan dan kandungan surah Az-Zalzalah ayat ke-4 dan 5. Terjemah ayat 4 dan 5 berbunyi, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Jadi kejadian luar biasa itu telah memberi isyarat kepada manusia bahwa kehidupan dunia akan berakhir. Setelah itu mereka akan segera memasuki kehidupan akhirat, hari pertanggungjawaban atas semua amalnya selama di dunia. Fenomena alam yang sangat menakutkan itu adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketetapan yang pasti terjadi dan tak seorang pun dapat menolaknya. Ya. Ini penjelasan dari ayat keempat sampai 5. Selanjutnya penjelasan dari ayat ke-6. Ya. Pada ayat ke-6 ini Allah berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok atau bermacam-macam, ya, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa setelah kiamat terjadi, manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk diperlihatkan semua amalnya. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Ya, jadi nanti setelah dibangkitkan manusia dari alam kubur, ya, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu pada hari mahsyar atau istilah pada pertemuan sebelumnya itu yaumul mahsyar. Selanjutnya penjelasan dari ayat 7 dan 8. Pada ayat 7 sampai 8 Allah menjelaskan tentang balasan yang akan diterima manusia sesuai amalnya masing-masing. Dijelaskan dalam ayat itu, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya akan melihat balasannya pula. Dijelaskan dalam dua ayat ini, ya, ada dua berita yang disampaikan. Ya, jadi dalam ayat tersebut, ayat 7 sampai 8 ada dua berita yang ingin disampaikan. Itu yang pertama kabar gembira. Ya, jadi yang pertama di sini ada kabar gembira, yaitu bagi orang-orang yang suka berbuat amal baik sesuai petunjuk agama. Jadi berita pertama yang disampaikan dari ayat tersebut adalah kabar gembira, yaitu bagi orang-orang yang suka berbuat amal baik sesuai petunjuk agama. Manusia yang berbuat baik akan diberi balasan nikmat di surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau yang berbuat buruk akan diberi balasan siksa di neraka. Jadi yang pertama kabar gembira, yang kedua adalah kabar buruk bagi mereka yang berbuat jahat, yang berbuat buruk, ya, dan balasannya yaitu siksa di neraka. Surga itu ialah tempat manusia merasakan nikmat yang tiada tara sebagai balasan amal baiknya selama hidup di dunia. Ya. Jadi di antara kenikmatan surga itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 yang berbunyi,
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار, yang artinya yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Terjemah surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ini penjelasan ya di antara kenikmatan-kenikmatan di surga. Selanjutnya neraka ya. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat manusia merasakan siksa yang tiada tara sebagai balasan amal buruknya selama hidup di dunia. Ya. Di antara kesengsaraan di neraka dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 56 dan juga hadis riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir nomor 6077. Bunyi Quran surah An-Nisa ayat 56 sebagai berikut. Ya, kalian bisa buka LKS-nya, di situ sudah ada teksnya. Kita baca bersama-sama. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما, yang artinya sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Rasulullah juga bersabda ya, di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Inna ahwana ahlun nar adzaban yaumal qiyamah rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjalu bil qamqam. Ya. Ulangi, inna ahwana ahlun nar azaban yaumal qiyamah rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjalu bil qamkum. Ya, rawahul Bukhari anin Nu'man bin Bashir, yang artinya sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka itu ialah kedua telapak kakinya menginjak api neraka, maka mendidihkan otaknya sebagaimana mendidihnya air dalam periuk di atas kompor. Hadis riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir, itu hadis nomor 6077. Ya. Adapun pokok-pokok kandungan surah Az-Zalzalah itu yang pertama, pada permulaan hari kiamat bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Pada permulaan hari kiamat bumi digoncangkan ya sedahsyat-dahsyatnya. Yang kedua, kebingungan manusia pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Ya, yang ketiga, manusia akan dikumpulkan untuk mendapat hisab yang dilakukan atas perbuatan-perbuatannya selama di dunia. Ya, demikian penjelasan dari Quran surah Az-Zalzalah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barokah. Kita akhiri.
perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.